Kita 15 menitan nggih, Pak, nggih. Ye, saya kunci dulu nggak bawa Bu. Gantian. Ya, aku kunci dulu. Jamnya jam 9.23. Sambil lihat jam ya, Pak ya. Ya, Ben gak kurang. Kayak kemarin ya, Pak ya, jamnya rada kurang. oke. Mulai 25 ya, 9.25 ya. 9.25 berarti nanti selesai jam 9 tambah 15 piro, Pak? Terima. 35. 40. Ya Bu. Ngomongnya rasa cepet-cepet alon-alon nggih. Sebentar. Yang tenang Bu, yang penting. Tak bukain dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai, Pak. Oke, siap. Siap Lihat mulai. dulu Bu. Pun. Assalamualaikum. Jenengan dulu ya. Saya Maaf, dulu maaf. Bu. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Rate. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Pak Kolik. Bagaimana kabarnya Bu Rate? Alhamdulillah, Pak Kolik. Pak Kolik sendiri bagaimana kabarnya? Kelihatannya kok murung, tidak seperti biasanya. Benar Bu, saya memang kurang bersemangat. Dan ini banyak juga yang mengganggu pikiran saya Bu. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya nih Bu, saya ingin sedikit cerita sama Ibu. Apa Ibu ada waktu luang hari ini Bu? Oh iya, dengan senang hati, Pak. Ini kebetulan saya ada waktu luang. Monggo kalau mau bercerita saya siap mendengarkan. Maaf loh Bu, sudah mengganggu waktunya Bu Rate hari ini. Ah, Karena nggak saya apa-apa, merepotkan Pak. Bu. Maaf. Ah, nggak apa-apa, Pak. Santai saja. Jadi, apa yang ingin Pak Kolek bicarakan? Begini Bu Rate, saya merasa kerepotan dengan banyaknya tugas dan kesibukan yang saya sedang hadapi. Jujur saja Bu, saya sangat ini sangat mengganggu pikiran saya Bu. Oke, Pak. Oke, Pak Kolek merasa kerepotan dengan banyaknya tugas dan kesibukan yang sedang dihadapi sekarang. Begitu nggak, Pak? Betul Bu, memang saya sangat kerepotan sekali karena saya harus merangkap banyak tugas dan terkadang harus diselesaikan secara bersamaan. Itu memang luar biasa rasanya Bu. Jenengan berarti strong ya, Pak ya. Kira-kira apa yang ingin Pak Kolik dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Saya ingin bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab saya dengan baik dan lancar, serta tidak merasa kerepotan lagi dengan pekerjaan ini Bu, tanpa meninggalkan tugas utama saya sebagai seorang pendidik Bu. Berarti Pak Kolik ingin semua tugas dan pekerjaan bisa selesai dengan baik ya, Pak? Tanpa meninggalkan tugas utama sebagai pendidik. Betul seperti itu, Pak? Iya, Pak Kolik, betul seperti itu, Pak. Jenengan kepengen apa ya? Semua tugas berjalan sesuai dengan baik Betul tanpa Bu, memang meninggalkan itu tugas yang saya utama. inginkan. Oke. Situasi apa yang sedang Pak Kolik hadapi saat ini? Bisakah Pak Kolik ceritakan? Saat ini saya merasa kerepotan dengan banyaknya tugas dan pekerjaan saya Bu. Saat ini saya mengajar di kelas 5 yang butuh perhatian ekstra karena menurut saya di kelas 5 merupakan kelas yang materinya yang banyak dan rumit. Selain itu, penyelesaian soal-soalnya Bu lebih rumit dan membutuhkan penalaran yang lebih Bu dari kelas sebelumnya. Dan sepertinya dan seperti yang Bu Ratih tahu, saya juga sedang mengikuti program guru penggerak
dengan kesibukan dan tugas dan kegiatannya. Selain itu juga saya juga sebagai bendahara BOS, ditambah lagi dengan operator BOS. Di sekolah saya juga harus menyelesaikan administrasi kelas maupun administrasi BOS yang begitu banyak, bisa dibilang rumit. Saya juga juga kadang-kadang ada kegiatan ataupun pertemuan, jadi saya sering meninggalkan murid saya dengan banyaknya tugas tersebut, Bu. Wah, banyak sekali nggih Pak tugas jenengan. Apa yang membuat Pak Kolek kerepotan dari banyaknya kegiatan tadi, Pak? Dengan banyaknya tugas dan kegiatan yang berjalan bersamaan, saya kesulitan dalam membagi waktu, Bu. Saya bingung bagaimana caranya supaya beberapa kegiatan tadi tetap berjalan semua meskipun secara bersamaan tanpa mengganggu tugas pokok saya sebagai guru kelas 5, Bu. Bagaimana biasanya reaksi Pak Kolek kalau beberapa tugas itu datang bersamaan, Pak? Biasanya saya akan mengerjakan yang sekiranya pekerjaan tersebut mendadak. Yang urgent dulu yang saya utamakan. Biasanya Gitu seperti nggih. itu. Dan harus kerjakan, selesaikan serta tidak menundanya tugas yang lain, Bu. Karena harus menyelesaikan tugas yang sifatnya segera dan mau tidak mau harus meninggalkan murid. Dan hanya sekedar memberi tugas dan tentunya di dalam pembelajaran hal tersebut kurang maksimal, Bu. Kalau situasi ideal nggih Pak, dari level 1 sampai 10, kira-kira saat ini Pak Kolek berada di level berapa, Pak? Dengan kondisi saya yang banyak tugas dan kegiatan, saat ini posisi saya hanya berada di level 6, yang menurut saya masih sangat rendah itu, Bu. Mungkin saat ini Pak Kolek masih di level 6. Ya, dengan situasi Belum. yang banyak sekali tugas dan pekerjaan yang biasanya datang bersamaan nggih Pak nggih, dan semuanya itu Yes. harus diselesaikan dengan tepat waktu. HP tolong dimatikan ya. Maaf Pak Kolek lost Saya connect Pak. ya, Saya ulangi lagi diulang nggih ya. Pak nggih. Nggih, maaf nggih. Ya. Mungkin sekarang Pak Kolek ada di level 6 dengan situasi banyak sekali tugas dan pekerjaan yang datang bersamaan dan harus segera diselesaikan. Kira-kira Pak Kolek inginnya berada di level berapa, Pak? Saya ingin berada di level 8, Bu, di mana semua pekerjaan bisa selesai dengan baik dan maksimal walaupun tugas itu datangnya bersamaan. Seperti itu, Bu. Hmm, apa yang mungkin bisa Pak Kolek lakukan untuk bisa mencapai level 8 dan semua tugas dan kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan selesai dengan maksimal sesuai yang ditentukan, Pak? Saya akan berusaha membuat jadwal prioritas pekerjaan. Mana dulu yang harus saya kerjakan dan mungkin saya akan mengerjakan tugas tidak terlalu mepet, Bu, dengan
due date-nya yang ditentukan tanpa mengabaikan tugas pokok sebagai guru kelas 5, Bu. Ada lagi yang bisa Pak Kolek lakukan mungkin? Mungkin bisa dengan membuat daftar checklist untuk setiap pekerjaan agar mengetahui mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum, gitu, Bu. Mungkin masih ada lagi Pak yang bisa Pak Kolek lakukan lagi Pak? Untuk menyelesaikan tugas guru penggerak, saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Kebetulan ada yang sudah menjadi guru penggerak, Bu. Kemudian untuk tugas sebagai guru kelas 5, saya bisa berkolaborasi dengan teman guru yang lain untuk bergantian dan memberikan pelajaran ketika saya sedang ada tugas yang lain seperti pertemuan bendahara bos atau operator bos, gitu, Bu. Itu bagus sekali Pak Kolek. Jadi untuk mencapai level 8 di mana semua tugas dan kegiatan bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu, Pak Kolek akan membuat jadwal prioritas, membuat daftar checklist, berkolaborasi dengan teman guru penggerak untuk menyelesaikan tugas JKP, dan berkolaborasi dengan guru lain untuk memberikan pelajaran ketika Pak Kolek sedang menghadiri tugas lain seperti bendahara bos dan operator dapodik. Betul begitu, Pak? Nggih, Bu. Saya betul, Bu. Kira-kira itu rencana yang akan saya lakukan, Bu. Selanjutnya, Pak Kolek, bagaimana dengan komitmen Pak Kolek untuk menjalankan semua rencana yang sudah Pak Kolek susun? Saya akan melaksanakan semua rencana yang sudah saya susun sesuai jadwal dan dengan penuh tanggung jawab, Bu. Untuk menjalankan rencana Pak Kolek, rencana yang Pak Kolek susun, dukungan dari mana saja yang Pak Kolek butuhkan? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, terus juga rekan sejawat guru yang ada di sekolah saya, Bu, untuk menyelesaikan tugas dalam pendidikan guru penggerak serta rekan sejawat yang lain untuk membantu memberikan pelajaran di kelas saya ketika saya harus menghadiri tugas lain seperti pertemuan bendahara bos dan operator ataupun dengan kegiatan pendidikan guru penggerak seperti itu, Bu. Bagus nggih, Pak nggih. Kira-kira kapan Pak Kolek akan mulai melaksanakan rencana yang sudah Pak Kolek buat? Insya Allah saya akan mulai menjalankannya besok, Bu. Besok saat mulai masuk sekolah lagi, dan secepatnya saya akan merencanakan ataupun merealisasikan rencana-rencana yang akan saya programkan dari kegiatan tersebut akan saya jadwalkan, gitu, Bu. Bagus sekali Pak Kolek. Memang harus seperti itu nggih, Pak. Sepertinya Pak Kolek sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan serta kegiatan yang sangat banyak itu nggih, Pak. Ya, Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Apa yang Pak Kolek rasakan setelah percakapan kita ini, Pak? Saya merasa lega, Bu. Setelah saya bercerita dengan Bu Ratih dan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Pak Kolek memang hebat. Hebat sekali, Pak. Saya yakin
Pak Kolik bisa. Semangat nggih Pak nggih. Pak Kolik bisa Alhamdulillah, pokoknya ya. Nggih. alhamdulillah Bu. Saya Nggih. juga yakin Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ratih sudah mau mendengarkan cerita dari saya dan saya sudah mengganggu waktu luang Bu Ratih. Saya mohon maaf ya Bu. Sama-sama Pak Kolek. Dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Pak Kolek dan tidak perlu sungkan nggih Pak, jika sewaktu-waktu mau bercerita lagi monggo saya persilahkan. Ya, baik Bu. Sekali lagi terima kasih saya telah merepotkan dan saya permisi ya Bu. Terima kasih atas waktu luangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Kolek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih kurang Pak. Napa-napa nggih? Tidak apa-apa Bu. Nggih. Masih kurang 5 menit. Padahal mpun alon-alon. Saya tak buka lagi nggih. Langsung mau Bu. Nggih. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Kolek. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ratih. Bagaimana kabarnya Pak Kolek? Alhamdulillah baik Bu Ratih. Bu Ratih sendiri bagaimana kabarnya? Kelihatannya kok kurang bersemangat gitu Bu. Benar Pak. Saya itu akhir-akhir ini kurang bersemangat. Banyak sekali hal yang mengganggu pikiran saya Pak. Gitu ya Bu. Apa Nggih. ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Pak, saya ingin sedikit bercerita sama Pak Kolek. Apa Pak Kolek ada waktu luang? Oh iya, kebetulan ini juga saya lagi luang Bu, santai saja. Maaf loh Pak nggih, sudah mengganggu waktu Pak Kolek. Oh tidak apa-apa Bu, santai saja Bu, tenang. Jadi apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Mungkin bisa berbagi lah Bu. Begini nggih Pak nggih, akhir-akhir ini tuh saya merasa sangat kerepotan dan banyak tugas dan kesibukan yang sedang saya hadapi saat ini Pak. Jujur, saat ini sangat mengganggu pikiran saya ini Pak. Oke, berarti merasa kerepotan dengan banyaknya tugas dan kesibukan yang sedang dihadapi sekarang. Begitu ya Bu? Betul Pak, memang saya saat ini sangat kerepotan sekali karena saya harus merangkap banyak tugas dan terkadang harus diselesaikan secara bersamaan Pak. Kadang tuh saya bingung gimana caranya ngoten nggih Pak nggih. Kira-kira apa yang ingin Ibu Ratih dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya ingin gimana nggih Pak nggih, ingin bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab saya dengan baik dan lancar dan tidak merasa kerepotan lagi, tanpa meninggalkan tugas utama saya sebagai pendidik nggih Pak nggih. Oh gitu ya Bu. Berarti ingin semua tugas dan pekerjaan bisa selesai dengan baik ya Bu, tanpa meninggalkan tugas utama sebagai pendidik. Betul seperti itu ya Bu? Betul Pak, memang itu yang saya inginkan. Situasi apa yang sedang Bu Ratih hadapi saat ini? Bisakah Bu Ratih menceritakan yang dia dialami saat ini Bu? Gini nggih Pak nggih, saat ini saya
merasa kerepotan dengan banyaknya tugas dan pekerjaan saya nggih, Pak. Saya ini saat ini mengajar di kelas 4 yang butuh perhatian ekstra. Karena menurut saya di kelas ini merupakan masa peralihan nggih, dari kelas rendah ke kelas tinggi. Selain itu juga materinya juga bertambah semakin sulit dibanding saat di kelas 3. Seperti yang Pak Kolek tahu, saya juga sedang mengikuti program guru penggerak nggih, yang disibukkan dengan tugas dan kegiatan. Selain itu, saya juga merangkap sebagai bendahara BOS Pak di sekolah, yang juga harus menyelesaikan administrasi BOS di sekolah, yang juga harus apa nggih, menyelesaikan begitu banyak, bisa dibilang rumit juga nggih Pak nggih. Nggih. Saya juga dipercaya sebagai operator dapodik yang sewaktu-waktu terkadang kegiatan atau terkadang ada kegiatan atau pertemuan. Jadi itu saya sering meninggalkan murid saya, Pak, karena banyaknya tugas yang saya rangkap. Wah, seperti itu ya, Bu. Nggih, Banyak Pak. sekali tugas yang jenengan ampuh ya, Bu. Apa yang membuat Bu Ratih kerepotan dari banyaknya kegiatan tadi, Bu? Dengan banyaknya tugas dan kegiatan yang berjalan bersamaan, saya itu kesulitan dalam membagi waktu, Pak. Saya bingung bagaimana caranya supaya beberapa kegiatan ini tetap berjalan berjalan semua nggih. Meskipun secara bersamaan tanpa tanpa mengganggu tugas pokok saya sebagai guru di kelas 4, Pak. Bagaimana biasanya reaksi Bu Ratih kalau beberapa tugas datang bersamaan? Gini nggih, Pak, nggih. Biasanya saya akan mengerjakan pekerjaan yang sekiranya pekerjaan tersebut mendadak dan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi saya yang mana dulu saya kerjakan dan menunda tugas yang lain. Karena harus menyelesaikan tugas-tugas yang sifatnya segera, mau tidak mau saya harus meninggalkan murid saya dan hanya sekedar memberikan tugas, dan tentunya di dalam pembelajaran hal tersebut saya kira kurang maksimal nggih Pak nggih. Oh, begitu ya, Bu. Kalau situasi ideal dari 1 sampai dengan 10, di mana 1 belum ideal dan 10 sudah ideal, kira-kira saat ini Bu Ratih berada di level berapa ya, Bu? Dengan kondisi saya yang banyaknya tugas dan kegiatan, saya merasa saya masih berada di level 6 Pak. Yang saya kira, yang menurut saya juga ini masih sangat rendah sekali nggih Pak nggih. Oh, gitu, Bu. Mungkin sekarang Bu Ratih ada di level 6 ya. Dengan situasi banyak sekali tugas dan pekerjaan yang datang bersamaan dan harus diselesaikan. Kira-kira Bu Ratih Nggih Pak. inginnya berada di level berapa? Kalau saya tidak usah level 10 nggih Pak nggih. Saya cukup di level 8 saja, di mana semua pekerjaan bisa selesai dengan baik dan maksimal walaupun, tugas itu datangnya bersamaan nggih Pak. Hmm. Apa yang mungkin bisa Bu Ratih lakukan untuk bisa mencapai level 8 dan semua tugas serta kegiatan bisa berjalan dengan lancar serta selesai dengan maksimal sesuai waktu yang ditentukan? Saya akan mencoba membuat jadwal prioritas pekerjaan Pak. Mana dulu yang harus dikerjakan dan mungkin saya akan mengerjakan tugas tidak mepet dengan due date yang ditentukan tanpa mengabaikan tugas pokok sebagai guru di kelas 4. Ada lagi yang Bu Ratih yang bisa lakukan?
Mungkin, saya bisa membuat daftar checklist nggih, Pak, untuk setiap pekerjaan, eee, supaya lebih, apa ya, lebih mengetahui, oh mana yang belum saya kerjakan, mana yang sudah saya kerjakan. Mungkin seperti itu, Pak. Nggih nggih nggih. Nggih. Terus apakah ada lagi, Bu, yang bisa Ibu lakukan selain yang tadi, Bu? Untuk menyelesaikan tugas CGP, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang sudah menjadi guru penggerak. Kemudian untuk tugas sebagai guru di kelas 4, saya bisa berkolaborasi dengan teman guru yang lain untuk bergantian memberikan pelajaran ketika saya sedang ada tugas yang lain seperti ada pertemuan atau pertemuan bendahara bos atau operator dapodik, mungkin seperti itu, Pak. Wah, itu bagus sekali, Bu. Jadi untuk mencapai level 8 di mana semua tugas dan kegiatan bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu, Bu Ratih akan membuat jadwal prioritas, membuat daftar checklist, berkolaborasi dengan teman untuk menyelesaikan tugas CGP dan berkolaborasi dengan guru lain untuk memberikan pelajaran ketika Bu Ratih sedang menghadiri tugas lain seperti bendahara bos dan operator. Betul begitu, Bu? Betul, Pak. Kira-kira itu yang rencana yang akan saya lakukan, Pak. Selanjutnya, Bu Ratih, Nggih. bagaimana dengan komitmen Bu Ratih untuk menjalankan semua rencana yang sudah Bu Ratih susun tersebut? Saya akan melaksanakan semua rencana yang sudah saya susun sesuai jadwal dengan penuh tanggung jawab, Pak. Ya, ya, ya. Untuk menjalankan rencana yang Bu Ratih susun, dari mana saja Bu Ratih, dari mana dukungan yang Bu Ratih butuhkan? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat untuk berkolaborasi menyelesaikan tugas dalam pendidikan guru penggerak, dan rekan sejawat lain untuk membantu memberikan pelajaran di kelas saya ketika saya harus menghadiri tugas lain seperti pertemuan bos dan operator dapodik ataupun kegiatan pendidikan guru penggerak, Pak. Oh gitu ya, Bu. Nggih. Kira-kira kapan, Bu, akan mulai melaksanakan rencana yang sudah Bu Ratih buat tersebut? Insya Allah saya akan mulai kalau liburan sudah selesai nggih, Pak, kemungkinan minggu depan. Dan secepatnya saya akan mencoba menjalankan semua rencana yang sudah saya susun. Wah, itu bagus sekali, Bu. Memang harus seperti itu, Bu. Sepertinya Bu Ratih sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan serta kegiatan yang sangat banyak tersebut, Bu. Iya, Pak. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya nggih, Pak, nggih. Mendengarkan cerita saya. Sekarang, saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami, Pak. Ya, ya. Apa yang Bu Ratih rasakan setelah percakapan pada kali ini, Bu? Saya merasa lega, saya merasa senang, bisa bercerita dengan Pak Kolik dan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Bu Ratih memang hebat. Saya yakin itu Ibu bisa menjalankan dengan semangat, Bu. Nggih, Pak. Pak buat Alhamdulillah, terima kasih Pak Kolik sudah mau mendengarkan cerita saya dan saya sudah mengganggu waktu jenengan nggih, Pak nggih. Ya, sama-sama, Bu Ratih. Dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu Ratih dan tak perlu segan jika sewaktu-waktu akan bercerita lagi, Bu Ratih. Baik Pak Kolik, terima kasih.
Saya permisi dulu nggih Pak nggih. Terima kasih buat semuanya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk saya. Terima kasih. Saya pamit dulu nggih Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sama-sama Bu Rate. Tetap semangat ya Bu. Nggih, semangat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah Pak. Berarti sekarang kita membuat refleksi, merefleksi diungkapkan di sini Pak. Nah itu apa ditulis ya Bu? Ditulis. Tulis Bu. Sudah kembali. Ini. Kita merefleksi latihan merefleksi ngoten nggih Pak nggih. Iya Bu. Supaya sesuai tulisan ngoten Bu. Nggih. Jenengan dulu ya yang merefleksi ya. Ya, enggak apa-apa. Jenengan dulu apa saya dulu monggo? Nyontrong dengan telepon. Soalnya gini kota. Jangan dulu enggak apa-apa. Nggih. Tak lihat deh buka. Saya sambil buka dulu nggih Pak nggih. Nggih. Refleksi diri latihan coaching. Nama CGP saya Rate Sukma Jauhera. Di sini akan merefleksikan diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama diskusi tadi, beberapa aspek sudah berjalan dengan baik, nggih Pak nggih. Melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan Pak, menyenangkan sekali ternyata nggih Pak nggih. Meskipun tadi saya yang kemarin itu saya sempat bingung, iki piye, oh ternyata seperti ini. Betul apa yang dikatakan Pak Kris, kita di sini belajar, semuanya belajar, nggak ada yang betul, nggak ada yang salah. Prosesnya niku yang penting prosesnya nggih Pak nggih. Tidak ada dan dicoba dan mencoba. Mencoba dan mencoba akhirnya bisa. Dan di percakapan kita tadi, kita tidak ada yang saling menghakimi atau justif. Kita berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Jadi kita bisa memberikan solusi ya Pak nggih. Terus untuk yang kedua tadi, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan. Ini kadang pertanyaan saya kurang pas atau pripun, saya kok merasa masih kurang ya Pak nggih. Dan bisa mendorong jenengan untuk bisa berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu fokus mendengarkan umpan balik dari coach. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching akan dijaga kesehatan mental dan fisik agar bisa lebih fokus, membatasi diri dari hal yang mengganggu fokus, dan sebagai coach kita juga harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach ya Pak nggih. Untuk yang keempat, iya coaching salah Pak. Antara coach sama coaching. Terus untuk yang keempat tadi kan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan yang nggih. Terus bisa mendorong untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Selanjutnya, tulislah umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coaching. Coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa senang, lega, gembira, dan dapat melakukan coaching dengan Pak Kolik tadi nggih Pak nggih. Saya merasa senang,
dapat membantu coach untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Dan saya juga termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi guru penggerak yang lebih baik lagi, Pak. Terima Oke, kasih. semangat Gini Bu. jenengan, Pak. Oke, semangat. Nggih. Refleksi diri, Nggih. latihan kucing. Nama CGP Ahmad Nurhalik. Refleksi diri, apakah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dari percakapan tadi, proses latihan kucing yang saya lakukan dengan Bu Ratih tadi sudah berjalan dengan baik. Saya awalnya canggung untuk berbagi masalah, tapi dengan seiring waktu, dengan Bu Ratih yang mulai membuka diri, mendengarkan, saya lebih bersemangat dalam melakukan coaching. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu diperbaiki yaitu menggali informasi dan solusi yang lebih mendalam. Terus juga belajar untuk membuat pertanyaan yang lebih menggali informasi dari kucing. Terus untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Yang saya lakukan yaitu dengan mencatat hasil dan informasi penting dari pembicaraan serta memberikan tanggapan terhadap coaching saat melakukan ataupun menyampaikan pendapatnya. Jadi kita memperhatikan, menghargai, dan kita memberikan respon yang baik. Terus yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkannya? Yaitu dengan memberikan motivasi. Jadi seorang kuci harus kita motivasi untuk lebih bersemangat, untuk lebih memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan, serta berlatih untuk memberikan ataupun membuat kucing yang bermanfaat bagi kucing juga. Jadi nanti hasil endingnya bisa lebih meningkatkan semangat karena permasalahannya sudah terselesaikan. Terus tulislah umpan balik dari kucing Anda. Pertanyaan untuk kucing, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Menurut Ratih, yaitu sebagai kucing, yang dirasakan Bu Ratih yaitu senang dan lega karena dapat menjadi teman dalam permasalahan yang sedang dihadapi Bu Ratih sehingga dapat menenangkan dan memberikan motivasi pada kucing atau Bu Ratih agar kembali bersemangat dalam menyelesaikan masalah. Ya, seperti itu Bu, yang hasil refleksi saya. Nggih, Pak. Bagus sekali nggih, Pak, nggih. Berarti ini nanti pas refleksi kita membacakan lagi nggih, Pak, hasil kucing apa refleksi kita nanti? Nggih. Apa? Dibaca mungkin, Bu. Jenengan bagus sekali Pak tadi Pak refleksinya. Kalau refleksi saya masih agak bingung. Mas kekurangannya gimana nggih Pak kira-kira? Pengembangan saya Bu. Oh gitu nggih Pak. Pengembangan kata-kata. Yang tulisannya nggak seperti itu, cuma saya kembangkan sendiri. Aslinya tulisannya singkat-singkat Bu, nggak panjang seperti itu. Enggak, cuma. Berarti kita kembangkan diolah-olah sendiri ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Tambah sithik-sithik. Nggih. Ini nanti sampai jam 10 lewat berapa Pak? 10 betul Bu. 10. 10. Masih ada waktu 7 menit lagi Pak kita Pak. Nggih. Kucing sama kucing. Saya tuh kadang bacanya beda. Apa ya salah nggih Pak nggih? Nggih. Karena apa nggih? Iya ora guru bahasa Inggris nggih dadi rada ngomongnya salah. Kucing sama coach. Coach sama kucing Bu. Kucing iya Pak. Coach sama kucing.
Kadang saya malu ya, Pak. Ya Allah, masa gak iso ikut karena kursi. Selingkuh apa pelok kan juga. Apa? Salah Tapi omong. ini kan Nggih, Bu. gue sebenarnya nggak usah juara juga lu. Sambil nunggu aja ya, Bu. Dalam Sambil nunggu aja nih, Bu. nggih menunggu saja masih Ya, berapa menit? karena kan 7 menit. masih rekaman Bu ini. Nggih, kita ya sudah direkam, sudah ditungguin sama Bapak juga, Pak. 5 Pak kita, Pak. Oh, ini gua apa? Tetap semangat ya, Pak nggih. Oke, Bu. Siap. 6 menit lagi. Sambil cerita-cerita nggak apa-apa, Pak. Mendengarkan Pak Eko, Bu. Nggih, kita mendengarkan cerita Pak Eko juga nggak apa-apa. Nggih. Iya. Pak Kolik di sekolah apa di rumah nih, Pak? Sekolah, Bu. 5 langkah dari rumah. Nggih. 6 menit ternyata lama juga nih. Pak Kolik kalau mengerjakan LMS nomor 1 sendiri. Isian prioritas dulu nggih, Pak nggih. Jadi, Bu. Hari ini tugasnya banyak, Bu. Nggih. Sama, Pak. Kalau wingi pas tugasnya orientasi juga gitu jare Pak Kolik. Berarti di CI karena tadi banyaknya tugas yang datang bersamaan, makanya saya sing iso tak garap sik endi ya wis tak garap sik gitu. Kayak kita tadi nggih Pak nggih percakapan kita tadi nggih Pak nggih banyak sekali tugas. Nggih. Saat ini memang itu lakone, Bu. Saat ini lakone. Yang garang. Oh ini loh, 13 oh ini latihan. Lakone sendiri-sendiri, Pak. Nggih. Itu emang untuk saat ini emang itu, Bu. Nggih. Ya dibarke Bang wis, Bu. Sudah 62% apa? Nggih, pripun, Bu? Perjalanan kita di guru penggerak itu kemarin dashboardnya tak lihat terakhir 62%. Kurang 38. Kalau hari ini nambah lagi ya mungkin berkurang lagi. Iya. Ya, Bu. Sedikit, Pak. Kemarin kita sudah menyelesaikan 62%, apa? Nah, iya lagi modul loro apa Ben? Lokanya masih berapa kali nggih? 4, 5, 6, 7, 4 kali. 4 lah ya iso 4. 4 kali waktunya tapi sebentar. Duh, Sampai iya, Bu. nggih. Sebentar piye maksudnya? Dalam Sebentar piye maksudnya? sebentar karo ndek wingi kan sebentaran iki. Loh, biasanya sebulan sekali ya, Bu? Iya, sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali lokasi Nggih. Angger meh loka kuwi angger pun pendampingan mesti meloka saya. Oh gitu, Bu. Nggih. Oh. Kayak pendampingan saya Selasa pendampingan, Sabtu loka, Kamis pendampingan, Sabtu loka. Jadi kalau setelah pendampingan pasti loka. Itu yang saya ingat-ingat, Pak. Aku ora ikut gas, Bu. Ora titan blas. Masalah Titan. Iya sebenarnya garap bar wes. Nggih. Bar lanjut meh. Tapi ndek wingi antara loka 2 dan loka 3 itu jaraknya berdekatan, Pak. 3 minggu dok. Oh, enggak sampai 1 bulan. Enggak sampai 1 bulan. Tak kira ikut 1 bulan kabeh. 3 menit lagi nunggu teman-teman masuk. Nggih, Bu. Saya enggak pernah sak kelas sama Pak Kolek pas loka nggih, Pak nggih. Oh, kelasnya diacak terus, Bu. Kelasnya diajak terus. Iya. Kancane anyar-anyar, Bu. Anyar-anyar terus, Pak. Nek sing kancane kene iki kanca dunia maya berarti, Bu. Nggih, dunia maya. Kalau yang di loka itu dunia nyata. Iya, tapi itu Padahal yang dunia maya ini kita sering ya, Pak ya, sering ketemu nggih, Pak. 2 minggu 2 kali, 3 kali.
Nanti saya demonstrasi kita lumayan ya Bu. Nggih. Jenengan yang aksi nyatanya sudah ngoten kula nembe proses aksi nyata Nyata piro, Bu? 2.2. Aksi nyata 2.2 yang dari Pak Kris itu saya malah baru tak kerjakan tadi malam belum selesai. Iya itu. 2 apa lah Bu, aku lali. Aku berlali ngono Bu angger garap. Ngoten ya Pak. Ya. Terus Pak garap ya kirim ngono. Dan yes buka yang lain maju ke depan saya guri lali ngono deh. Ngoten ya. Kita demonstrasinya Bu yang lumayan nanti Bu. Kalau Yang aksi nyata, demonstrasi Pak, sing 2.3 ini nanti Pak. itu lumayan Bu. Kula belum buka yang situ, yang depan belum selesai makanya saya kerjakan dulu. Ndek bengi pun ya karean sudah 90% tinggal sidik-sidik nambah-nambahin anu apa ya gambar-gambar tak tambahi sama yang belum itu sing kurang sidik terus nanti paling selesai. Halo Halo Pak Mas Is. Bas. Oh, lagi ya nih Mas Bas. Pak Bos.